Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa dan masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masuk ke materi baru, yaitu materi vektor. Kompetensi dasarnya di sini di 3.17, yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2, dan di 4.17 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini, Ibu harap kalian mampu menentukan vektor posisi, menentukan besar vektor atau panjang vektor, dan menentukan vektor satuan. Masuk ke pengertian vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Nah, seperti waktu dulu di SMP, kalian juga ada di IPA itu ada pelajaran besaran ya. Besaran itu ada dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Bedanya di mana? Kalau vektor dia memiliki arah, kalau skalar tidak. Nah, di sini makanya vektor di sini adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Secara grafik, suatu vektor itu dapat digambarkan sebagai segmen garis terarah atau dengan tanda panah. Nah, panjang garis disebut panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Seperti ini. Ada segmen garis, ada panah, segmen garis, ada panah, segmen garis, ada panah, segmen garis, ada panah. Untuk penulisan vektor sendiri, jika vektor itu berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa dituliskan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis panah. Seperti ini ya, kalian bisa tahu di sini namanya vektor A, vektor D, vektor U, vektor V, dan lain sebagainya. Nah, apakah harus penulisannya seperti ini? Sebenarnya emang harusnya seperti ini, tapi ada beberapa buku atau mungkin penulis yang lain dia hanya menuliskan garis aja tanpa anak panah, atau bisa juga garis bawahnya di garisnya itu di bawah. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya nanti kalian ada referensi lain di mana penulisannya beda. Yang penting konsepnya sama ya. Nah, tadi ini kan vektor mempunyai titik awal di A dan mempunyai titik akhir di B. Kita misalkan vektor V. Nah, bisa juga ditulis dengan vektor AB. Nah, ini vektor menandakan panah ini kan sebenarnya menandakan dia vektor. Ini artinya awal A, akhirnya D. Nah, masuk ke vektor di dimensi 2. Nah, vektor di dimensi 2 itu adalah vektor yang terletak di satu bidang datar atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Misalkan vektor V merupakan vektor yang berawal dari titik A, yaitu X1, Y1, dan berakhir di titik B, X2, Y2, maka dapat digambarkan dalam koordinat kartesius itu seperti ini. Ini misalkan A, ini di titik X1 dan Y1, dan titik B itu koordinatnya X2, Y2, maka panjang segmen garis yang sejajar sumbu X. Nah, berarti yang sejajar sumbu X di sini adalah, nah di sini ya. Ini X2 dikurangin X1, ini sebagai V1. Nah, kemudian yang sejajar dengan sumbu Y berarti di sini adalah V2. Nah, sehingga nilai V1 dan V2 merupakan komponen vektor V. Ini vektor V. Ibu tulis di sini, ini vektor V. Nah, jadi vektor AB sama dengan B dikurangin A. Jadi vektor V sama dengan vektor yang dengan komponen-komponennya V1 dan V2
yang diperoleh dari V1-nya adalah X2 dikurangin X1 dan V2-nya dari Y2 dikurangin Y1. Nah, sekarang nih, misal ada suatu vektor A yang bertitik awal di O 0,0 dan di ujung titik A 1,A2 disebut vektor posisi A. Jadi di sini kan A di sini A1,A2-nya adalah di titik 4,1. Nah, di sini vektor posisi titik A di sini kan adalah vektor A yaitu 4, 1 atau bisa ditulis seperti ini. Nah, ini disebutnya A yang ini disebut vektor kolom. Kalau yang ini disebut vektor baris karena vektor kolom di sini 1 kolom, vektor baris 1 baris. Nah, jadi untuk vektor posisi tadi adalah vektor yang berawal dari titik 0,0 dan berujung di suatu titik. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Di sini vektor posisi A, lihat hanya di sini 4,1. Ini kan titik koordinatnya 4,1, maka vektor posisi A yaitu 41. Nah, vektor posisi B. Nah, kita lihat di sini ada B. B di sini koordinatnya 2,4. Maka vektor posisi titik B 2,4 adalah B 24 atau bisa dituliskan dalam bentuk vektor barisnya sama 24. Selanjutnya contoh ya, jika titik A ini ada, jika titik A 3,5 dan titik B 7,-1, maka tentukan vektor AB. Nah, berarti di sini vektor AB artinya apa tadi? B dikurangin A. Nah, vektor B-nya, vektor posisi B-nya berapa? 7, -1 dikurangin vektor posisi A-nya 35. Kemudian kita operasikan biasa ya, penjumlahan pengurangan bilangan bulat, jadi 7 dikurangin 3, -1 dikurangin 5. Hasilnya adalah vektor AB adalah 4, -6. Atau bisa juga disajikan dalam vektor posisi baris yaitu 4, -6. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika di sini ada vektor V 45 mempunyai titik awal 3,1, maka tentukan titik ujungnya. Nah, misalkan titik ujungnya itu X, Y. Nah, kan berarti kan ini kan kayak gini nih, ini vektor V. Maaf, harus ya. Ini vektor U, V. Ya kan, ini titik akhirnya kita misalkan ini X, ini Y, titik awalnya 3, 1. Nah, vektor V sendiri adalah 4, 5. Nah, di sini jelas vektor di sini titik yang ditanya adalah titik ujung. Nah, sedangkan vektor itu adalah pangkal dikurangin, maaf, ujung itu sama aja pangkal ya. Ujung dikurangin awal. Jadi misalkan kita tadi misalkan titik ujungnya X, Y, maka X, Y dikurangin titik awalnya akan sama dengan vektor V-nya itu sendiri. Nah, ini kan dikurangin, pindahkan menjadi ditambah. Jadi XY sama dengan 45 ditambah 31. Nah, dihitung seperti biasa, jadi kita peroleh X-nya 7, Y-nya 6. Jadi titik ujung vektor V adalah di titik 7,6. Nah, kita masuk ke vektor basis. Nah, vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam dimensi 2 atau di ruang 2 memiliki 2 vektor basis, yaitu I di 1,0 dan J di 0,1. Nah, ini I itu di 1,0, ini kan X-nya, J-nya itu Y-nya, seperti ini ya.
maaf ini kok ada kesalahan nulis nih. Ini I, ini J, maaf nih. Ini J-nya, ini I-nya. Nah, di sini satu-satuan ya. Jadi kayak dalam koordinat kartesius itu ini cuma di angka 1 ya. Yang J-nya juga di angka 1. Nah, vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis. Nah, kalau vektor basis kan 10, 01. Jadi vektor basis ini dipakai untuk menyajikan vektor dalam bentuk kombinasi linier, di mana I-nya adalah vektor 10, J-nya adalah vektor 01, maka vektor V yang komponennya adalah V1 dan V2, maka di sini menjadi V1 dikali vektor posisi vektor basisnya di X ditambah V2 dengan vektor basisnya Y. Maka di sini V1I ditambah V2J. Nah, nanti kalau misalnya kita membuat ke kombinasi linier itu ya vektornya dalam bentuk I, J seperti itu. Nah, di sini ini udah digambarkan ya, ini vektor VI, vektor VJ, maka vektor V, V1I, V2J, maka vektor V sama dengan V1I ditambah V2J. Selanjutnya kita masuk ke panjang vektor. Panjang atau besar vektor AB yang dinotaskan dengan mutlak vektor AB. Dan panjang vektor V dinotaskan dengan mutlak V. Jadi kalau ada mutlak seperti ini, mutlak seperti ini itu dibacanya panjang vektor V. Kalau ini dibacanya panjang vektor AB. Nah, jika ada vektor V dengan komponennya V1, V2, maka panjang vektor V akan sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Jadi hukum Pythagoras ya. Kenapa? Karena vektor yang terbentuk di sini kalau dia vektor posisi dari titik pangkal 0,0 ke ujung, maka kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku ya. Di sini panjangnya V1, ini panjangnya V2, maka panjang vektor V bisa dituliskan menjadi akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Seperti itu. Contoh, tentukan panjang vektor A min 5,12. Ya sudah, kalau suruh nyari panjang ya akar dari min 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 25 tambah 144 akar 169 13. Jadi panjang vektor A adalah 13. Nah, yang kedua diketahui titik A dan B, tentukan besar vektor AB. Nah, yang di sini ditanya besar vektor AB. Nah, maka kalian harus cari dulu vektor AB-nya. AB adalah B dikurangin A. Nah, di sini B dikurangin A ketemunya 15 negatif 8. Maka panjang vektor AB tadi pakai rumusnya 15 kuadrat ditambah min 8 kuadrat atau langsung Pythagoras, ketemu 17. Jadi besar vektor AB adalah 17. Selanjutnya kita masuk ke vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi misalkan vektor satuan V dengan komponennya V1, V2, maka vektor satuan V adalah vektor V dibagi panjangnya vektor V atau 1 per panjang vektor V dikalikan vektor V itu sendiri. Contoh di sini V-nya 3, 4. Berarti untuk nyari vektor satuannya 1 per panjangnya. Panjangnya di sini akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 1 per 5 kali, bukan kali ya, jadi sama sih kali. 1/5 dari vektor V. Jadi ya udah, ini hasilnya. 1/5 3, 4. Nah, itu tadi sudah vektor di R2 sampai besar vektor satuan. Selanjutnya karena tadi udah dikasih contoh-contoh soal, silahkan kalian kerjakan soal-soal di sini di buku latihan kalian sebagai latihan ya.
bisa diskusi dengan temannya, silahkan untuk mencari referensi lain. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.